Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini di Tunggul Blitar 5758 ingin sekiranya berbagi sebuah pengalaman yang senantiasa berkaitan dengan peralapokatan. Sore hari ini BP Tunggul Blitar ingin kembali mengulas, tentunya tetap ya masih kaitan dengan alpukat ya. Jadi sore hari ini sahabat, kita sedang berada di pembibitan di BP Tunggul Blitar 5758. Banyak sekali stok-stok dan jenis tanaman-tanaman atau jenis alpukat yang bisa di order, yang bisa sahabat kehendaki, mana-mana yang ingin dikebunkan. Ada beberapa yang tersedia di sini, ada aligator, ada markus, Mickey, kelut, green Taiwan. Seperti ini penampakannya. Green Taiwan itu termasuk jenis yang baru, introduksi yang masuk ke Indonesia dan sangat cocok ya dilahankan maupun dibuat tabu lampot di Indonesia khususnya ya. Jadi sangat rekomendasi bagi sahabat-sahabat yang ingin berkebun alpukat. Kalau di depan saya ini ada Mickey, ada kelut ini yang kondisinya berbunga. Di sini ada juga Siger ya, ini asli dari Lampung. 2 tahunan yang lalu saya berkunjung ke Lampung. Saya beli entrisnya, kemudian saya kembangkan di sini. Alhamdulillah. Di sini juga ada TA21 ya. Ini juga alpukat yang sangat mudah dalam hal berbuahnya. Kondisinya subur-subur. Ada Mickey, macam-macam ya. Khusus sore hari ini saya ingin membahas bagaimana mempertahankan kondisi tanaman yang sedang berbunga dan berbuah dalam pot seperti ini. Ya, ini jenisnya green Taiwan. Jadi masing-masing beda jenis, beda warna, beda bentuk daripada daun-daunnya. Jadi semua tanaman itu bisa dilihat, diketahui hanya dari daun-daunnya saja ya. Itu sangat mudah untuk dibedakan. Bagaimana mempertahankan agar bunga dan buah itu tetap nempel ya, meskipun sekali lagi nggak bisa 100%. Sekali lagi manusia juga bersifatnya hanya bisa berusaha. Tetap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan tatanan bagaimana tanaman itu yang semestinya. Di depan saya ini juga ada berbagai macam ya ukuran dan jenis ya. Kembali ya, bagaimana bunga buah itu bisa nempel seperti ini. Memang sekali lagi kalau untuk tabu lampot itu nggak semua jenis ya sahabat ya. Ini hanya di planter bag 40 liter saja ini ya. Ini jenis green Taiwan ini memang sangat cocok, baik itu untuk tabu lampot maupun dilahankan ya. Jadi sahabat, selain kita menjaga ritme dalam hal penyiraman, karena sekali lagi ketika tanaman itu berbunga berbuah, hal mendasar yang harus kita perhatikan adalah bahwa tanaman itu masih butuh nitrogen ya sahabat ya. Tetapi jumlahnya harus kita batasi. Nah, dalam air sendiri itu juga mengandung nitrogen, meskipun prosentasenya enggak sebesar kalau pupuk-pupuk yang berbasis kimiawi ya. Tetap ya, tetapi sekali lagi kalau untuk pot-potan seperti ini hanya 40 liter. Sebetulnya kalau untuk tabu lampot itu idealnya minimal ya 70 ya. 70 liter ya, minimal ya. Karena ini memang rencananya kan untuk dibesarkan kemudian kita jual ya. Karena jenisnya memang mudah berbuah seperti ini. Ketika di planter bag yang masih 40 liter saja sudah berbuah seperti ini. Saya menambahkan ini, sahabat bisa melihat ya, ini bukan promosi tetapi saya menggunakan ini ya.
Ini produknya dari tawon Superstar Boss 324 NPK 151020 TE. TE ini fungisida ya sahabat ya. Jadi ini kandungannya N-nya 15, P-nya 10, K-nya ini kaliumnya itu 20% plus TE. Ini kita tambahkan, kita berikan rata-rata kalau di pot seperti ini saya hanya menambahkan 3 sendok saja setiap 20 hari sekali ya. Sampai kapan ya, sekiranya nanti buahnya kita bisa mengevaluasi. Kalau buahnya besar ya terus kita tambahkan per 20 hari sekali lagi ya. Kemudian ya itu tadi, menjaga bagaimana airnya jangan terlalu banyak, karena sekali lagi air itu mengandung nitrogen. Dan pupuk yang kita berikan ini kandungannya ya, N-nya 15, fosfatnya 10, kaliumnya 20 plus elemen mikro. Jadi TE-nya ini loh ya. Ini elemen mikro itu di dalamnya juga ada fungisidanya ya. Ini juga green Taiwan. Kondisinya sedang berbunga seperti ini. Planter bag-nya 40 liter. Ini juga ada red Vietnam ya. Kalau sahabat melihat, Pak, kondisinya kok seperti itu, kondisi tanaman sedang berbunga berbuah itu ya seperti ini. Nanti kalau sudah bunganya bermunculan, nanti tunas-tunas baru ini juga akan muncul ya. Kalau ini jenisnya Roro ya sahabat ya. Ternyata jenis Roro ini juga sangat mudah berbuah dalam pot. Nah ini juga Roro yang asli dari Bangka Belitung itu loh ya. Banyak di sini. Kalau ini Miki ya. Ini planternya juga sama 40 liter ya. Sama ya, kondisi yang berbuah-buah ini saya berikan itu tadi ya, NPK grower juga bisa ya sahabat ya. Ini red Vietnam juga. Bunganya lebat ya. Mantap. Ini juga ada red ini memang sangat mudah ya berbuahnya ya. Ini tanpa kita berikan perangsang-perangsang lah ya. Jadi saya memberikan pupuk yang saya perlihatkan tadi itu ketika memang sudah muncul bunga-bunga ini, bukan terus saya kasih kasih dari awal enggak. Jadi ketika ini ternyata muncul, maka yang saya berikan adalah pupuk yang mengandung fosfat kalium tinggi, itu loh maksudnya ya. Terus airnya kita batasi. Kalau pot antara 40 sampai 70 liter itu kalau saya ya, kalau medianya poros itu terlalu banyak sekamnya, itu saya biasanya per hari itu 3 liter cukup ya, per hari ya. Karena media saya itu poros sekali. Poros itu ini loh, banyak sekamnya ini loh ya. Jadi ini planter bag ini kalau diangkat ringan sekali karena ya poros itu tadi. Ini juga ada green Taiwan. Kondisinya berbunga. Jadi ini yang khusus yang berbunga-bunga ini saya tambahkan pupuk yang berbasis NPK juga, tetapi konsentrasinya lebih kepada fosfat dan kalium yang tinggi gitu ya. Nggak harus pupuk yang saya perlihatkan tadi ya sahabat. Kalau ini jenisnya kelut ya, cantik. Banyak. Kalau di sini yang bunga-bunga itu banyak. Depan saya ini juga ada kelut. Nah ini sudah kelihatan mulai panjangnya, karena kelut itu adalah alpukat terpanjangnya Indonesia. Karena ukurannya bisa mencapai 30 cm ya panjangnya ya. Kalau ini TA ya, kondisinya kurang bagus, TA21. Ini green, sudah mulai keluar tunas-tunas baru. Artinya ini buahnya secara alami, secara normal, bukan sesar. Saya ini beberapa minggu ini flu terus sahabat, karena di Blitar khususnya ini cuacanya agak-agak, kalau malam dingin, kalau siang panas ya. Sebetulnya sudah saya cover dengan banyak minum air putih, tetapi yang namanya sakit flu ya itu bagian dari kehidupan. Kita hanya berusaha bagaimana mempertahankan kesehatan itu, tapi tetap masih datang juga ya nggak apa-apa, dinikmati saja. Karena menurut agama Islam itu
demam semalam itu menghapus dosa-dosa setahun. Nah, lumayan ya. Kita belum tentu zikir istighfar semalam suntuk bisa menghapus dosa dalam waktu 1 tahun. Jangankan 1 tahun ya, semalam saja belum tentu. Nah itu makanya sakit itu juga wajib kita syukuri ya, karena dibalik sakit itu ternyata ada hal yang tersimpan yang sangat luar biasa. Itu ya sahabat ya. Jadi untuk mempertahankan bunga menjadi buah kondisi di pot tidak planter bag, saya menggunakan pupuk-pupuk yang berbasis nih nitrogen, fosfat, kaliumnya tinggi ya. Gitu ya sahabat ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.